Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Samuel 3 ayat yang ke-16 sampai 21. 1 Samuel 3 ayat 16 sampai 21. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku, dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya, dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Bersyeba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab Ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel, dengan perantaraan firman-Nya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Samuel 3 ayat 18 sampai 19. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya, dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Judul renungan kita hari ini adalah Rencana Tuhan bagi hidup kita, ditulis oleh Daily Disciples Ministries. Sahabat suara kasih, sebelum Samuel lahir, ibunya Hana berdoa memohon mujizat dari Tuhan, supaya membuka rahimnya yang tertutup. Dia berjanji jika rahimnya terbuka, dia akan mempersembahkan bayinya kepada Tuhan. Dia pun hamil dan menepati janjinya. Setelah Hana menyapi Samuel, dia membawanya untuk tinggal bersama Imam Eli di rumah Tuhan. Sebagai seorang anak, Samuel mulai punya kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Dia mengucapkan firman Tuhan seperti yang diperintahkan. Waktu Samuel tumbuh dewasa, dia melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Dia akhirnya dikenal sebagai Nabi Allah. Mungkin mudah menebak rencana Tuhan atas hidup Samuel, bahkan sebelum dia dikandung ibunya. Sebagai Nabi Allah, Samuel disejajarkan posisinya seperti Musa, karena karakter dan hatinya yang penuh kasih kepada Tuhan dan umat-Nya.
Dia mencerminkan bagaimana hidup orang percaya diberkati. Aku suka membaca kisah soal Samuel, dan sedikit iri dengan jalinan hubungannya dengan Tuhan. Samuel dipilih secara ilahi untuk tujuan dan waktu tertentu. Dia mendengar suara Tuhan dengan sangat jelas, sehingga dia mengira yang memanggilnya adalah Eli. 1 Samuel 3 ayat 3-10. Lalu Tuhan mengingatkanku, kalau aku juga punya kemampuan lebih dari Samuel, aku punya Roh Kudus yang tinggal di dalam aku punya firman Tuhan yang berisi banyak janji Tuhan, aku punya Tuhan Yesus yang sudah bangkit sebagai juru selamat pribadiku. Bisa dibilang tidak ada hal lain yang tidak aku dapatkan. Tapi masalah bukan soal apa yang aku punya atau tidak punya di dalam Tuhan. Masalahnya adalah, apakah aku menjalani hidupku sesuai dengan imanku atau tidak. Firman Tuhan memberitahu kita, kalau Dia punya rencana untuk hidup kita. Dia mengenal kita sebelum kita dibentuk di dalam rahim ibu kita. Firman-Nya menyampaikan kalau perlu tahu kepada siapa kita percaya. Sahabat Suara Kasih, sebelum kamu lahir, Tuhan sudah tahu semua perjalanan hidupmu. Dari awal sampai akhir, Dia tidak pernah terkejut atau lengah dengan perilaku atau dosamu. Yang Tuhan mau dari kita masing-masing adalah, supaya kita bertumbuh di dalam Dia, bahkan kita mengasihi Dia apa adanya, dan bahwa kita menyerahkan semua yang kita punya untuk Dia. Marilah kita renungkan, firman Tuhan bertujuan untuk mengungkapkan kehendak ilahi-Nya atas hidup kita. Firman itulah yang akan terjadi melalui hidup kita, dan semua dirancangkan untuk kemuliaan-Nya. Mintalah supaya hari ini, Tuhan membantumu menemukan kekuatan dan keyakinan, untuk tahu rencana dan tujuan-Nya dalam hidup kita dari awal sampai akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah,
kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.